Kenapa ini menjadi penting? Karena pertama, hadis-hadis yang berkaitan dengan siwak ini sangat banyak, dan Allah ridho, Allah cinta, bahkan Allah merahmati orang yang bersiwak. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, maka akan wajibkan mereka untuk bersiwak setelah berwudu. Dan bahkan sebutkan kalau tidak memberatkan tuh setiap mau sholat kita diwajibkan bersiwak. Tapi ternyata itu tidak diwajibkan, tapi menjadi sesuatu yang disukai ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita rajin-rajin bersiwak. Siwak atau miswak merupakan batang atau ranting dari pohon arak Salvator persica. Pohon yang termasuk dalam kategori semak belukar ini banyak ditemui di wilayah Timur Tengah. Bersiwak adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Dari Abu Hurairah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bil wudu'i inda kulli shalah. Yang artinya, seandainya jika menyulitkan bagi umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak sholat. Hadis riwayat Imam Al-Nasai. Hadis ini merupakan perintah untuk melakukan bersiwak. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya bersiwak. Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui manfaat dan dampak positifnya baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun beliau hampir mewajibkan semua umatnya untuk bersiwak sebelum wudhu atau sholat, tetapi Nabi tidak mewajibkannya kepada mereka secara resmi karena khawatir jika umatnya tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Ini mencerminkan bahwa beliau sangat perhatian, takut, dan kasih sayang terhadap umatnya. Meskipun tidak diwajibkan, Nabi tetap mendorong umatnya untuk mengikuti anjuran ini sebagai bagian dari kebaikan dan kesempurnaan hidup. Tetapi kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliau mengatakan Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mathharatul lil fami mardhatul lirabbi. Yang artinya, siwak itu tujuannya untuk mensucikan mulut dan gigi serta mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Al-Darimi bersumber dari Aisyah. Pada hadis yang kedua ini menjelaskan tentang tujuan dari bersiwak. Bersiwak tujuannya untuk mensucikan mulut. Ketika mulut kita suci, kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah saat sholat. Ketika sebelum wudhu dan sholat, kita dianjurkan untuk melakukan bersiwak. Sekarang, cara kita memahaminya itu bagaimana bentuknya? Siwak itu kan kayu yang digosok-gosokkan ke gigi. Bagaimana kalau misalkan ada daerah yang sulit untuk mendapatkan siwak? Apakah boleh dengan menggunakan sarana dan prasarana yang lain? Kalau kita pahami hadis ini secara tekstual, bahwa hadis ini adalah perintah untuk pakai siwak. Tetapi tujuan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini pada prinsipnya siwak itu untuk membersihkan mulut supaya ketika sholat mulut kita tidak kotor dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara memahami hadisnya. Untuk memahami hadis ini bisa kita lihat dari sarana dan tujuan siwak itu sendiri. Jika kita sulit mendapatkan siwak, bisa menggunakan alat yang lain seperti sikat gigi, asalkan pastikan tidak mengandung bahan haram seperti bulu babi. Begitu pula dengan pasta gigi, harus memastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Jadi, yang perlu menjadi catatan, siwak boleh diganti dengan sikat gigi asalkan sikat gigi dan pasta gigi yang kita gunakan tidak mengandung barang-barang najis atau barang yang diharamkan. Pada prinsip utamanya adalah kebersihan mulut dengan sarana yang tidak melanggar aturan agama.